wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ardina, NPM 2021020240. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PPT yang berjudul Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan itu dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan definisi dari sifat ramah dan rahim, maha pengasih dan maha penyayang Allah kepada semua makhluknya, rahmat lil alamin, adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegaskan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan susunan. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberi jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelum, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia ini, yaitu yang pertama common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua, civil law atau bisa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga, custom law. Yang keempat, Islamic law. Dan kelima, sistem hukum sosialisasi komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk mengkaji secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu yang pertama filsafat tasyri dan yang kedua filsafat syariah. Filsafat tasyri, filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam mengutamakan dan meliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri terbagi kepada yang pertama doamin al-hakam, dasar hukum Islam. Yang kedua mabadi al-hakam, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga usul al-hakam, pokok-pokok hukum Islam atau mashadir al-hakam, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat maqsid al-hakam, tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima qawaid al-hakam, kaidah-kaidah hukum Islam. Filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam sebagai ibadah, muamalah, jinayah, urbah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam perkembangan filsafat syariah adalah yang pertama, asrar al-hakam, rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, qasah is al-hakam, ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga, mahasin al-hakam, keutamaan hukum Islam. Yang keempat, tawabib al-hakam, kritis hukum Islam.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.